Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Resta Putri, NRP 52 141 00025 dari kelas MPTIE. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Project Risk Management. Dengan berdasarkan dari PM Work edisi 5. Yang pertama adalah definisi. Sebelum kita mempelajari tentang manajemen risiko, maka kita harus mengetahui apa itu definisi dari risiko. Yaitu risiko adalah sebuah proyek yang tidak pasti atau kondisi itu bisa terjadi dan jika terjadi memiliki efek positif atau negatif pada satu atau lebih dari tujuan proyek tersebut. Contohnya seperti ruang lingkup, jadwal, biaya, dan kualitas. Jadi kata kuncinya di sini adalah tidak pasti dan memiliki efek positif atau negatif. Penyebab dari resiko ada 4, yaitu requirement, assumption, constraint, dan condition. Requirement itu seperti persyaratan hukum. Misalnya persyaratan hukum yang terpengaruh oleh undang-undang atau peraturan. Maka suatu waktu peraturan tersebut juga dapat berubah, maka akan menyebabkan resiko terhadap suatu proyek. Assumption yaitu seperti kondisi yang ada di pasar, itu tuh bisa selalu berubah. Lalu constraint, yaitu seperti jumlah tenaga yang tersedia untuk bekerja pada setiap fase yang diberikan oleh proyek. Terus condition, yaitu kematangan proyek praktek dari manajer proyek organisasi. Resiko terdapat 2, yaitu resiko yang diketahui dan resiko yang tidak dapat diketahui. Yang pertama, resiko diketahui adalah mereka yang dapat diidentifikasi dan dianalisa terlebih dahulu sedemikian rupa agar dapat yang pertama mengurangi kemungkinan terjadinya resiko, lalu merencanakan respon untuk risiko untuk mengurangi dampaknya dalam ketika risiko tersebut terjadi. Risiko yang tidak dapat diketahui adalah mereka yang tidak dapat teridentifikasi terlebih dahulu. Itu contohnya adalah risiko yang terjadi ketika kita sudah menjalankan suatu proyek dan terjadi perubahan yang mempengaruhi jadwal, biaya, ataupun lainnya. Itu yang tidak direncanakan oleh kita, tidak dapat diprediksi oleh kita di awal, maka risiko tersebut termasuk yang tidak dapat diidentifikasi. Jadi jika mereka tidak dapat diidentifikasi, maka mereka tidak dapat dianalisis dan tentu saja tidak dapat dikelola secara proaktif. Nah, nanti untuk risiko yang tidak dapat diidentifikasi itu biasanya terjadi perubahan, yaitu manajemen cadangan, yaitu perubahan yang terjadi akibat adanya risiko yang tidak dapat diidentifikasi. Selanjutnya adalah risk attitude, yaitu risiko itu memiliki 2 komponen, yaitu ketidakpastian dan diukur berdasarkan probabilitasnya serta potensi dampak terhadap proyek tersebut. Jadi jumlah ketidakpastian itu dapat diukur dengan adanya risk appetite. Lalu jumlah dampak organisasi dapat diukur dengan adanya toleransi resiko. Nah, toleransi resiko itu apa? Seberapa besar risiko tersebut dapat dihadapi oleh proyek tersebut. Kombinasi dari ketidakpastian dan probabilitas dapat memberikan jumlah yang perlu untuk menyisihkan atau menangani resiko tersebut. Kadang-kadang disebut sebagai cadangan. Jadi jumlah cadangan organisasi dapat menerima atau diukur dengan ambang resiko. Ini adalah konsep terakhir yang mendetermin apa respon resiko organisasi yang dapat diambil. Risk respon ada 4 kemungkinan respon yang terjadi terhadap resiko, tergantung dari tinggi rendahnya probabilitas dan dampak keuangan jika terjadi, apakah tinggi atau rendah. Yang pertama adalah hindari untuk probabilitas yang tinggi, peristiwa dengan dampak yang tinggi terhadap proyek. Yang kedua adalah transfer seperti asuransi pembelian. Lalu untuk probabilitas yang rendah dengan kejadian yang berdampak tinggi.
mitigasi, yaitu dengan probabilitas yang tinggi, namun peristiwa dengan dampak yang rendah. Lalu accept, yaitu diterima untuk probabilitas rendah dengan kejadian yang memiliki dampak yang rendah. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.